berhubungan dengan Bung Nezar Patria dari Jakarta Post. Dan buat yang mengikuti Bincang IGRF malam ini juga bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar mengenai tema-tema seputar digitalisasi dan jurnalisme atau jurnalisme dan digitalisasi ini. Nanti mungkin kita akan bahas bersama. Ya, sebelumnya perlu saya berikan pengantar sedikit. Bung Nezar Patria ini adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Filsafat, sempat mengampu kuliah di London School of Economics Inggris, UK Inggris, dan juga pengalaman wartawannya beberapa di Indonesia juga cukup banyak ya, antara lain pernah menjadi ketua Aliansi Jurnalis Indonesia, kemudian menjadi CNN Indonesia, editor CNN Indonesia, kemudian juga sempat di Viva News, ya, di Viva News Jakarta, dan terakhir, ya, beliau jadi Jakarta Post sebagai pemimpin redaksi atau editor-in-chief. Ya, setelah bergabung dengan kita, Bung Nezar Patria. Halo Bung, selamat malam. Selamat malam, Bung Maestra. Ya. Apa kabar? Malam. Baik, Bung. Bagaimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Yang penting sehat dalam masa begini ini. Itu betul nomor sekali, satu. Bung. Betul sekali. Dan tetap semangat, Bung. Iya, harus dan semangat. Harus tetap produktif dan aktif ya, Bung. Iya, begitulah. Iya. Iya, sehat selalu ya, Bung ya. Sekarang ini, Bung ya. Masih terus berkarya dan ya itu, Bung ya. Iya, kita menyesuaikan lah dengan situasi pandemi sekarang ini ya. Betul, Bung. Ya ada social distancing, kita harus bekerja dari rumah gitu ya. Iya. Jarang bertemu teman dalam kondisi tatap muka begitu. Betul. Di kantor juga ketemu dengan sepertiga dari jumlah anggota kita yang aktif gitu ya. Jadi ya terasa juga bahwa dalam keadaan pandemi seperti ini orang-orang merasa gampang depresi ya dan gampang stres gitu. Mungkin karena komunikasi ataupun pergaulan dan teman-teman itu agak terbatas gitu. Kecuali lewat virtual begini, Bung. Iya, ya, betul. Virtual Zoom begini. meeting ya, Bung ya. Zoom meeting itu paling banyak ya, dan ternyata itu lebih meletihkan ketimbang pertemuan tatap muka. Langsung. Betul. Satu hari bisa sampai 4 atau 5 Zoom meeting ya. Iya, betul. Wah, itu luar biasa. Ada istilahnya apa tuh? Zoom hectic ya, Bung ya? Istilahnya ya. Zoom hectic, iya betul. Iya, betul. Ya, Zoom hectic istilahnya tuh. Betul. Ya. Terlalu banyak Zoom dan macam. Cuman ya itulah ya situasi sekarang ya, Bung ya. Pandemi ini yang lagi tantangan buat semuanya, Bung ya. Iya, tapi menarik sekali. Saya kira ini juga akan menjadi satu pintu masuk untuk perubahan yang lebih radikal ya, dalam artian budaya kerja, mungkin juga budaya komunikasi dan lain sebagainya macamnya. Jadi saya kira ini relevan dengan tema kita hari ini ya, Bung. Ya, soal digitalisasi dan lain-lain ya. Jurnalisme, ya. Tapi terutamanya sih malam ini tentang jurnalisme dan digitalisasi. Jurnalisme dan digitalisasi. Ya, cuman mungkin kita bisa membuka dulu tema kita malam ini dengan tadi ya, Bung, persoalan digital. Ini bagaimana, Bung, melihat digitalisasi yang sepertinya ini sudah menjadi, ya kemarin-kemarin kan digitalisasi itu hanya sekedar memanfaatkan medsos dan sebagainya ya, dan atau juga hal-hal email dan sebagainya. Tapi sekarang digitalisasi sepertinya sudah menjadi sebuah kenyataan. Yang ini mungkin kita bicara secara holistiknya dulu, Bung. Baru nanti kita masuk ke jurnalistik. Itu seperti apa pandangan, Bung? Ya, seperti kita tahu, kita sudah mengalami proses ini dalam 1 dekade belakangan ya. Tapi sebetulnya sejak akhir 2000-an atau awal 2000-an saya kira kita sudah mulai masuk ke dalam transformasi ke digital gitu ya.
cuma lebih intensnya satu dekade belakangan ini saya kira terjadi disrupsi yang luar biasa ya, dan transformasi yang masif bukan hanya di media tetapi juga hampir di semua segi kehidupan gitu. Tentu saja ini karena didukung oleh satu platform teknologi informasi ya. Misalnya yang pertama kita tahu misalnya mesin pencari itu yang awal sekali membuat kita masuk ke dalam dunia internet gitu ya. Ada Google di sana. Sebelum Google ada Yahoo. Dan sekarang saya kira Google yang paling dominan. Kita nggak bisa lepas dari Google gitu. Google juga mendisrupsi kantor pos, saya kira ya. Orang-orang tidak menulis surat lewat pos lagi, tetapi lewat Gmail gitu. Dan semua kita sekarang sangat tergantung dengan surat elektronik itu. Pada awalnya adalah demikian. Dulu komunikasinya tidak seintens saat ini karena versi internet yang berkembang masih yang internet versi 1.0 itu ya. Jadi cuma satu arah saja. Dan orang-orang kalau mau berbincang-bincang ataupun berdiskusi itu lewat mailing list. Ingat ya, dulu ada mailing list. Gitu MRIC ya. Iya, itu bertukar kabar dan lain sebagainya. Nah, makin lama makin canggih. Kita punya sekarang misalnya WhatsApp gitu, Messenger application yang bisa connect lebih banyak orang dalam satu grup, dan ini menjadi satu wahana yang luar biasa efektifnya dalam penyebaran informasi gitu. Nah, jadi memang sebetulnya ini dimulai dengan platform teknologi informasi yang bertumbuh sangat luar biasa ya, seiring dengan pertumbuhan internet tentu saja di sini. Dan saya kira kemajuan proses digitalisasi atau transformasi ini didorong oleh tiga hal. Yang pertama adalah connectivity ya, itu semakin baik, teknologi komunikasi mobile itu semakin baik ya. Kita sekarang masuk ke era 5G gitu, sangat intens untuk soal connectivity, broadband dan soal internet. Lalu kemudian cloud computing ini juga produksi cloud ya, betul. Iya, cloud computing ini juga sangat memudahkan orang gitu untuk menyimpan file dan ya untuk melakukan komputasi yang size-nya cukup besar tanpa harus berpikir tentang storage lagi gitu. Sekarang sudah ada cloud computing. Lalu yang ketiga adalah mobile devices gitu ya. Alat-alat yang gadget yang lain semacam yang portable, yang bisa dibawa kemana-mana ya. Ada seperti smartphone, ada laptop yang semakin lama semakin handy gitu. Dan ya ada tab dan ya semua gadget yang sifatnya bisa dipakai mobile gitu. Nah, itu tiga hal itu saya kira mempercepat proses yang namanya transformasi digital itu, dan itu terasa hampir di semua bidang gitu. Dan tentu saja karena hari ini kita bicara soal media, dengan tiga hal itu media terdisrupsi sangat luar biasa gitu. Yang pertama tumbuhnya generasi baru ya, yang kemudian sangat adaptif dengan perkembangan teknologi ini, sehingga mereka disebut sebagai generasi, mereka kebanyakan ya millennials yang sekarang Gen Z gitu ya. Ya, mereka disebut dengan digital native gitu ya. Dan mereka ini pola komunikasinya sudah berubah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka tidak pernah melihat koran lagi, karena koran cetak maksud saya, karena sejak awal mereka sudah terbiasa mengakses informasi lewat internet gitu. Mereka sudah terbiasa mendapatkan informasi melalui social networking ya, di mana temannya men-share informasi dan lalu kemudian mereka mendiskusikan ya dalam satu grup, baik grup yang terbuka maupun grup yang tertutup, sehingga
koran yang dulu dikonsumsi oleh generasi di atas mereka itu menjadi tidak laku ketika masuk ke dalam komunitas generasi baru ini. Nah, itu sebabnya kenapa kemudian sirkulasi koran-koran di seluruh dunia itu turun dengan sangat signifikan, drastis sekali, ya, drastis sekali. Dan kita semua pasti sudah mendengar begitu banyak koran-koran cetak yang terpaksa harus tutup, ya, dan mereka kemudian bermigrasi ke digital. Nah, jadi kalau saya lihat platform digital ini kemudian menjadi satu medium baru untuk wahana komunikasi, gitu, internet terutama lewat yang namanya aplikasi, lewat yang namanya situs, gitu ya, website, gitu. Dan ini menjadi satu satu evolusi dari sejarah media sendiri, saya kira. Nah, kita tahu medium ini kan selalu berubah-ubah, ya. Medium paling tua adalah medium cetak. Lalu ada radio, ya, kita tahu radio ditemukan dan dia jadi wahana juga untuk menyampaikan berita. Lalu di tahun 50-an kita mendengar televisi muncul, ya, dan mulai masif di tahun 60-an diproduksi secara masif, gitu. Dan orang-orang mengira bahwa radio akan mati, gitu. Tapi pada kenyataannya radio toh tetap hidup sampai dengan hari ini, saya kira. Hari ini, ya. Iya. Jadi memang ada satu evolusi yang terjadi dalam soal mediumnya, gitu ya, bentuknya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang didigitalisasi itu apa sebetulnya? Ya, sebetulnya yang berubah itu hanya pada platform, ya, pada platform. Tetapi jurnalismenya sendiri, saya kira masih berada dalam pakem-pakem yang bertumbuh sesuai dengan sejarah media itu sendiri, ya. Saya ingin mengatakan bahwa misalnya jurnalisme yang dibangun oleh tradisi jurnalisme yang dibangun oleh platform media cetak misalnya, itu sampai sekarang menjadi acuan untuk semua platform-platform sesudahnya, gitu, baik radio maupun televisi dan juga untuk internet sekarang. Kenapa demikian? Karena saya kira hampir 300-an tahun lebih, ya, media cetak sejak Gutenberg menemukan mesin cetak dan koran-koran diproduksi secara massal di dunia yang kita sebut sebagai modern ini. Jurnalisme itu sudah mengalami perubahan-perubahan yang sangat-sangat jauh dari sejak dia muncul 300 tahun yang lalu, ya, 3 abad yang lalu. Abad 20 saya kira mengubah jurnalisme secara sangat signifikan, terutama pada setelah Perang Dunia Kedua itu. Tadinya kan jurnalisme ini, koran-koran ini kan lekat sekali dengan komunitas-komunitas, lekat sekali dengan satu gerakan-gerakan sosial ataupun politik, bahkan keagamaan. Ya, kita lihat sendiri sejarah munculnya media-media di Indonesia, ya. Di Nusantara dulu sebelumnya itu ada Medan Priayi, Suluh dan Indonesia, Suluh Indonesia dan lain sebagainya macamnya itu. Koran-koran yang bergerak dengan satu semangat anti kolonial yang cukup tinggi dan menggelorakan apa yang kita sebut sebagai nasionalisme. Pada waktu itu belum terbayang di Indonesia atau apa, gitu. Tapi ada satu solidaritas pribumi melawan kolonialisme pada masa itu, dan ide-ide tentang kebangsaan, tentang Indonesia itu juga muncul lewat wahana itu. Jadi media pada masa itu lebih kuat dengan platform cetak, dia menjadi alat untuk menyebarkan perasaan kebangsaan yang cukup kuat, gitu. Nah, lalu pada waktu itu kita jarang mendengar soal pers yang independen, ya. Tidak ada pers yang profesional dalam artian, ya, pers industri seperti itu, ya. Pers yang independen dan profesional itu datang setelah industrialisasi masuk ke dalam dunia komunikasi, gitu loh. Nah, tapi pada zaman-zaman itu jarang kita dengar ada pers yang independen atau itu. Semua pers punya misi, semua pers itu semua lengket dengan komunitas-komunitas sosial, politik, dan keagamaan.
dan mereka menjadi semacam wahana untuk menyuarakan gitu. Nah, dalam satu sistem yang demokratis ini sah-sah saja, dan dia menjadi bagian dari peradaban politik modern, kemudian menjadi alat komunikasi politik yang modern, dan itu dianggap sebagai apa? Koran-koran yang partisan itu dianggap sebagai corong-corong untuk menyuarakan aspirasi gitu. Dan orang biasa-biasa saja dengan itu. Orang menerima misalnya ada satu koran berafiliasi dengan partai A atau partai B gitu. Nah, tapi setelah Perang Dunia Kedua, lalu di Amerika terjadi perubahan tentang pers itu sendiri, dan saya kira pers yang objektif dan independen itu mulai kuat disuarakan justru setelah Perang Vietnam gitu, terutama liputan-liputan Perang Vietnam itu seiring dengan kritik yang cukup besar di Amerika terhadap petualangan Amerika di Vietnam gitu ya, muncul lalu media-media mengkritik tentang kebijakan pemerintah, dan di situ juga kita lihat satu tradisi untuk mengambil jarak dengan kekuasaan itu semakin kuat gitu, dengan munculnya jurnalisme investigasi misalnya gitu ya. Ya, kita pasti ingat soal Watergate ya, skandal yang melibatkan Presiden Amerika ya. Iya, yang sampai dia harus turun gara-gara Watergate itu. Ya. Nah, itu yang kemudian muncul satu gerakan bahwa pers yang independen dari kekuasaan, kritis, dan mulai juga dilihat bahwa satu pers yang independen itu jauh lebih menguntungkan daripada yang partisan. Karena apa? Karena dunia modern setelah Perang Dunia Kedua, lebih banyak golongan-golongan kelas menengah yang harus dilayani informasinya tanpa harus terikat dengan afiliasi-afiliasi politik gitu. Dan muncullah koran-koran ini. Tetapi di Barat sendiri, haluan-haluan ideologi ini itu toh masih terasa gitu ya. Sejumlah koran misalnya kita tahu dia liberal, sejumlah koran dia konservatif gitu ya. Itu sampai sekarang juga terjadi. Tetapi dalam praktek jurnalistiknya, mereka lalu coba mengambil jarak antara fakta dan opini. Karena kalau dulu opini itu lebih dekat dengan preferensi politik, kepentingan politik. Nah, lalu kemudian mereka mencoba mengambil jarak bahwa pers sebetulnya pertama-tama sekali bekerja untuk melaporkan fakta dengan sejujur-jujurnya. Nah, lalu disinilah muncul pers yang independen, objektif, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi formula pers yang kita kenal, pers yang profesional, pers industri, dan industri, saya kira industri pers, saya kira juga menjadi kekuatan progresif untuk membuat semakin independen dan semakin profesional dari pekerjaan jurnalistik. Nah, di masa-masa itu lalu ada platform baru yang muncul, yaitu internet gitu ya. Dan ini kemudian berubah lagi dalam artian orang-orang merasa bahwa informasi bisa diakses lewat banyak sumber, tidak lagi lewat satu sumber yang biasanya mereka temukan di koran. Jadi kalau dulu kan wartawan atau media itu mencari informasi lalu mengumpulkannya dan kemudian memilah-milahnya, ya, melakukan semacam kurasi, ada proses yang kita sebut dengan gatekeeping di situ ya. Lalu kemudian ini yang kita sebarkan kepada publik, kepada masyarakat. Masyarakat membaca koran itu adalah hasil kurasi, hasil editing, hasil seleksi, dan lain sebagainya dari yang namanya perusahaan media. Nah, disinilah lalu muncullah macam-macam teori komunikasi, lalu melakukan kritik soal framing, soal apalagi itu yang Bung Maestra pasti melakukannya wacana di dan UNJ sebagainya juga. Di situ. Iya, UBK, analisis wacana. Di UBK. Oh iya, di UBK. Analisis wacana dan lain sebagainya. Nah, jadi saya kira dengan kemunculan internet, informasi itu tidak lagi satu arah, ya, tetapi informasi itu multi arah. Jadi lebih banyak sumber-sumber yang bisa diakses oleh orang, dan
informasi itu tidak lagi dikontrol oleh si produser informasi seperti media, tetapi dikontrol langsung oleh si konsumen. Si konsumen lah yang kemudian memutuskan apakah dia membaca informasi ini atau dia deny-nya atau dia mengacukannya. Nah, ini yang kemudian terjadi proses revolusi komunikasi yang sangat-sangat fundamental yang kemudian mengubah lanskap dunia komunikasi kita sekarang ini. Nah, karena semua orang punya otonomi sebagai seorang konsumen, sekaligus dia juga platform teknologi informasi ini, sekaligus juga memberikan kesempatan seorang konsumen untuk menjadi seorang produser informasi. Nah, inilah apa yang kita sebut dengan sosial media itu, ya, sosial media itu. Dan sekarang ini platform-platform internet yang berkembang, memang di tech company yang berkembang segala macam, memang mengarah kepada social networking, gitu, mengarah kepada social networking karena apa? Karena mereka lebih mengutamakan interconnectedness, gitu ya, konektivitas antar individu-individu tanpa ada intermediari, tanpa ada satu perantara, gitu. Jadi saya tidak harus membaca koran untuk tahu misalnya apa yang akan dilakukan oleh Istana Presiden hari ini. Saya bisa langsung ke webnya. Saya akan lihat apa yang Bahkan bisa dilakukan di streaming. sana. Bisa Bisa streaming. streaming. Iya, saya nggak mesti harus ke koran, nggak mesti harus ke mana. Jadi misalnya saya tidak harus menyetel televisi untuk melihat dialog seperti sekarang ini. Saya bisa langsung masuk ke Instagram dan saya bertemu dengan Bung Maestral dan kita bisa berdialog ya santai begini dan teman-teman bisa bergabung. Jadi saya kira dalam hal ini terjadi satu revolusi cara berkomunikasi yang kemudian mendisrupsi industri media itu sendiri. Nah, inilah yang terjadi pada hari ini, Bung, karena munculnya tech company yang besar yang bergerak di social networking seperti Google dan Facebook misalnya. Nah, mereka lah yang lebih intens mengambil yang namanya audiens, mengumpulkan yang namanya audiens ketimbang media-media tradisional. Gitu. Anda bisa bayangkan Facebook sekarang mungkin hampir 2 miliar lebih ya, kalau nggak salah, pemakainya, usernya, gitu. Lalu Google, saya kira hampir mungkin separuh manusia di muka bumi yang terkoneksi dengan internet pasti punya Google, gitu. Itu seperti agak sulit untuk dihindari, gitu. Nah, dengan kenyataan yang demikian, dengan platform yang berkembang demikian, nah lalu ini kan kita bertanya gitu. Nah, di mana fungsi jurnalisme kemudian? Gitu. Kalau semua orang bisa memproduksi berita, ya, semua orang bisa memproduksi informasi dan menyebarluaskannya kepada semua orang, lalu di mana jurnalisme? Nah, jurnalisme seperti saya jelaskan tadi, bahwa dia berkembang dengan satu evolusi yang cukup panjang sampai dengan jadi pakem-pakem yang kita kenal seperti hari ini. Bahwa tradisi yang paling kuat yang dipegang oleh jurnalisme itu adalah verifikasi terhadap fakta. Ya, ini line of verification itu yang membedakan antara sosial media dengan media jurnalistik yang profesional. Nah, sekarang yang kita lihat adalah satu gelombang masif penggunaan media sosial yang luar biasa oleh orang-orang dan mereka bertindak seolah-olah sebagai penyebar informasi yang benar gitu. Dan sebetulnya dalam keadaan begini karena dia begitu luas dan begitu bebas, begitu banyak ruang yang bisa dipakai untuk melakukan manuver dan manipulasi terhadap penyebaran informasi, maka menyebarlah apa yang disebut dengan disinformasi, misinformasi atau yang kita kenal sebagai hoax itu. Nah, itu yang terjadi saat ini dan dia digunakan oleh banyak kelompok-kelompok ya. Jadi kalau tadi saya sebutkan pada awal-awal misalnya abad 20 atau akhir abad 19, koran-koran itu berafiliasi terhadap politik segala macam. Sebetulnya kita kembali lagi kepada tendensi seperti itu dengan adanya kelompok-kelompok pengguna media sosial
yang mencoba mengkonsolidasikan gagasan mereka, kepentingan-kepentingan politik mereka, dan menggunakan platform media sosial ini untuk membangun satu opini, untuk opinion building, untuk kita sering sebut itu sebagai influencer, buzzer, dan lain sebagainya. Atau lebih enaknya disebut sebagai cyber troop yang coba bekerja untuk mempengaruhi opini publik gitu. Dan hal ini ataupun perkembangan seperti ini berhadapan dengan media mainstream yang masih kukuh memegang tradisi-tradisi jurnalisme yang tradisional itu. Yaitu sedikit pengantarnya, Bung. Itu udah sekaligus pembahasan itu pengantar, tapi udah cukup luas jawabannya, Bu. Iya. Tapi saya menarik ambil yang terakhir ya, Bung ya. Tadi ini kan kalau kita bicara sekarang digitalisasi di dalam dunia jurnalistik tadi ya. Saya ambil yang terakhir tadi, Bung. Di mana tadi memang kalau kita tadi Bung mengatakan di abad 19, 20 ada afiliasi politik dan sebagainya, bahkan ideologi dan sebagainya. Sekarang ini mungkin kembali lagi, tetapi mungkin juga berdekatan dengan yang namanya ekonomi politik industri ya, Bung. Artinya begini, kalau tadi kita mengatakan, Bung mengatakan bahwa sekarang ini Google, pengusaha-pengusaha tech industri itu berhasil menguasai yang namanya industri media sebetulnya, karena mereka yang menyediakan berbagai platform ini. Kemudian audience itu sendiri bisa menjadi seorang produser. Nah, yang ini saya mungkin sekaligus kita diskusikan, Bung. Artinya antara logika industri maupun logika media, antara audience dan produser ini saling timbal balik kalau begitu ya, Bung. Dan juga kaitannya dengan jurnalistik, bagaimana jurnalis ini menghadapi ini, karena di satu sisi tadi memang kalau kita bicara kenyataan di jurnalistik sendiri, ada beberapa jurnalis yang memang sangat skeptis dengan namanya digitalisasi ini, Bung. Mereka ada sedikit resistensi misalnya, tapi mereka juga berposisi. Tetapi ketika membuat berita, terkadang terjebak juga oleh logika yang tadi saya katakan tadi, logika daripada audience atau massa, atau mungkin ya kita ini bisa menjadi sebagai memproduksi informasi, yang informasi kita ini bisa diproduksi lagi oleh jurnalis. Sehingga, nah ini yang menjadi akhirnya menurut bagaimana strategi apa dan bagaimana jurnalis menghadapi bahwa dengan ribuan informasi digitalisasi ini, dengan logika yang mengikuti berbagai macam logika dari baik industri, produksi informasi, masyarakat umum, itu kemudian digital ini artinya apakah tidak ada independensi lagi wartawan ya, jurnalis dalam memverifikasi berita gitu, Bung. Karena kan sekarang apa-apa bisa dilihat dari internet kan, Bung. Ya, tapi saya kira kita bisa melihat media sosial ini secara positif maupun negatif gitu ya. Dan sebetulnya tidak perlu juga menjadi sangat takut dengan perkembangan ini. Ada banyak sisi positif di mana sosial media ini bisa lebih mempercepat reach ataupun jangkauan audiens yang bisa digunakan juga oleh media-media mainstream gitu. Kalau kita sebut media mainstream berarti itu media-media yang mengadopsi jurnalisme profesional sebagai standarnya gitu. Ya, dan itu penggunaan media sosial dalam hal ini menjadi satu keniscayaan gitu. Nah, cuma seperti Bung bilang tadi itu ada masalah dengan mereka yang menjadi user media sosial, konsumen media sosial, sekaligus menjadi produser terhadap informasi. Nah, itu yang kadang-kadang bertindihan ataupun overlap dan kadang-kadang membawa semacam kekacauan ya dalam penyebaran informasi. Nah, ini terjadi juga secara bersamaan gitu ya, arus atau air bah informasi yang datang lewat media sosial ini kini menyapu hampir semua generasi. Karena kita tahu semua orang sekarang punya yang namanya mobile device. Kita sudah jelaskan tadi itu ada 3 elemen itu ya. Dan semua orang punya mobile device dan hampir semua, bahkan juga mereka yang berusia lanjut gitu yang kita anggap gatek segala macam,
yang usia Sudah. 80-an tahun gitu. Mau nggak mau sekarang juga harus pegang yang namanya uh, Gadget. handphone, Handphone ya. gadget gitu ya. Walaupun agak susah pencet-pencetnya segala macam gitu, tapi mereka sekarang bergabung dengan WhatsApp grup. Mereka sudah bisa baca Ya. berita. Tetapi sebagian besar orang yang tidak melek dengan media, dan ini memang media literasi ini sangat penting. Jadi kita sebetulnya belum lagi tuntas melakukan media literasi pada masa-masa media mainstream ini jaya, gitu ya. Lalu kemudian datang platform internet segala macam seperti ini, dan orang semua masuk beramai-ramai, dan semua orang bisa memproduksi informasi. Nah, lalu terjadilah yang namanya benturan-benturan, benturan-benturan credibility gitu ya. Jadi siapa sebetulnya yang bisa dipercaya dari informasi yang beredar? Ini jadi pertanyaan yang cukup menggelitik hari ini. Pertanyaan kan begini, Bung. Media mainstream menggunakan satu tradisi ataupun pedoman jurnalistik yang standar itu, yang untuk membedakan dia dengan kegiatan-kegiatan pelaporan yang amatir dan tidak profesional. Nah, tetapi bagaimana kalau seorang individu menggunakan platform media sosial dan dia melakukan pelaporan-pelaporan secara profesional, gitu. Ini sebetulnya sempat jadi diskusi yang ramai sekali 6-7 tahun yang lalu, Bung, ketika blog itu muncul. Bung pasti ingat apa yang disebut dengan blogger, ya, Blogger ya. blogger. Lalu ada pertanyaan, blogger itu jurnalis atau bukan? Ya. Itu kan sempat jadi perdebatan dua. Ya, betul. Iya, perdebatan. Blogger itu jurnalis atau bukan? Karena apa? Karena ada sejumlah blog yang ditulis dengan sangat baik, yang isinya itu cukup bermutu gitu, bahkan bisa disandingkan dengan media-media mainstream. Karena orang yang membuat blog itu, yang menulis blog itu, dia melakukan satu kegiatan jurnalistik dengan standar-standar yang profesional gitu. Dia mungkin tidak dibayar karena dia melakukannya sebagai sebuah hobi pada awalnya, atau dia ingin mempromosikan apa yang dia tahu, ataupun gagasan-gagasannya lewat blog itu. Nah, ini jadi pertanyaan sebetulnya. Ada sejumlah blog yang kemudian berevolusi menjadi media mainstream malah, gitu loh. Ya, Anda tahu misalnya kayak Huffington Post ya, yang di Amerika itu kan dimiliki oleh Arianna Huffington, seorang seleb lah di sosialita di Amerika yang lobbynya ke Kongres, lobbynya ke masyarakat politik dan masyarakat bisnis Amerika cukup luar biasa. Dia buat satu blog yang lalu kemudian berevolusi dari sekedar blog biasa, kemudian dia juga mengupdate berita dan dia menjadi seperti situs layaknya media mainstream. Dan kalau nggak salah saya di beberapa tahun yang lalu pelaporannya bahkan mendapat Pulitzer, ya. Dan wartawannya bahkan dibolehkan untuk ikut di dalam registrasi wartawan-wartawan di White House di Amerika. Jadi berarti dia sudah diakui. Nah, sebelumnya posisi blogger ini sendiri kan dipertanyakan apakah dia jurnalis yang profesional ataukah dia amatir gitu. Lalu kan muncul istilah dulu citizen journalism segala macam gitu kan. Nah, itu wacana-wacana yang dulu muncul gitu. Sekarang mungkin tidak terlalu terdengar lagi citizen journalism atau segala macam itu ya. Karena ada blog-blog yang sudah menjadi media, sudah muncul sebagai media mainstream. Dia bukan citizen journalism lagi ya, dia coba berpraktek jurnalistik gitu loh. Nah, mereka mendirikan media-media dengan platform yang sudah tersedia. Dalam waktu 1-2 jam orang bisa punya media dengan gampang gitu di ranah online ini. Dewan Pers pernah mencatat sekitar 42.000 media muncul di Indonesia sepanjang 3-4 tahun terakhir ini, ya. Dan mereka memproduksi berita, entah itu diproduksi sendiri atau dia meng-copy paste berita dari tempat lain, mengolahnya, mendaur ulangnya, lalu kemudian menyebarkannya.
Tapi 42.000 itu angka yang tidak sedikit sebetulnya ya. Ya itu bisa kita hitung lewat ya hampir 500-an kabupaten dan kota media di Indonesia, dan setiap kota media atau kabupaten itu bisa punya sekitar 200 sampai 300 media, Bung, yang ada di sana gitu. Dan media-media dengan nama-nama yang ya agak lucu-lucu gitu. Ya, ada banyak gitu. Jadi kalau di seluruh Indonesia kita bisa hitung sendiri. Ada 40-an ribu, 42 ribu media. Ya. Jadi ya itu media-media selain media-media mainstream yang kita kenal ya, yang hari ini masih terus aktif memproduksi berita. Media-media yang muncul yang puluhan ribu itu juga menjadi bagian dari yang namanya amplifikasi informasi yang muncul lewat satu siklus bola salju informasi yang bergerak belakangan ini. Jadi gimana itu siklusnya? Media sosial menjadi front terdepan dalam soal kecepatan untuk melaporkan satu informasi ataupun menyebarkannya. Karena mereka lakukan itu tanpa satu proses gatekeeping, tanpa ada satu proses verifikasi segala macam, langsung aja yang penting posting dulu, ya kan? Nanti kalau nggak cocok tinggal delete, gitu kan? Kalau nggak ada yang capture, selamat. Kalau ada yang capture, urusannya sama undang-undang ITE masuk ke dalam di periksaan gitu. Nah, jadi itu banyak sekali sekarang. Nah, sementara itu ada juga platform-platform yang lebih dulu ketimbang media-media mainstream dalam soal pemberitaan, dan mereka menjadi sumber buat media mainstream. Jadi ada media mainstream yang coba mengambil apa yang ditulis atau diposting oleh seseorang di Facebook ataupun di Twitter sebagai bahannya, gitu loh. Dan bahkan sejumlah kasus itu terbongkar bukan oleh media mainstream, tetapi oleh unggahan para user ini, ya, yang ada di media sosial ini tentang satu peristiwa gitu loh. Dulu ada pembunuhan seorang anak yang siapa, Jacqueline apa siapa namanya itu, saya agak lupa itu. Dan itu terbongkar karena kalau tidak salah abangnya atau kakaknya gitu memposting tentang kematian atau kehilangan adiknya itu, yang kemudian membuat publik lalu menaruh perhatian dan mendorong media untuk melakukan investigasi, dan polisi dan lain sebagainya akhirnya terbongkar bahwa si adik itu dibunuh dan dia dikuburkan di belakang rumah. Dan itu bukan kerjaan media mainstream yang melakukannya, tapi media sosial. Itu salah satu contoh. Ada banyak lagi yang dilakukan oleh media-media ini. Dan jadi dia menjadi salah satu sumber. Ya. Tapi itu kan, Bu, itu dia salah satu yang kemudian terjebak akhirnya menjadi, ada beberapa kasus media digital atau media mainstream yang di arena digital maupun itu terjebak oleh informasi dari media sosial tersebut yang ternyata disinformasi atau hoax itu, Bu. Betul. Nah, itulah yang saya katakan bahwa di tengah gelombang informasi yang luar biasa ini, air bah, tsunami informasi yang demikian kencangnya itu, kadang-kadang ketelitian yang menjadi satu pakem ataupun satu doktrin dari jurnalisme yang tradisional itu tiba-tiba kadang-kadang hilang gitu ya, ataupun orang menjadi khilaf dengan cepat gitu. Kemarin ada berita misalnya yang soal keputusan PT UN soal Papua ya. Iya, yang media-media menuliskan bahwa Jokowi harus minta maaf karena ada 20 ke 30 media itu maksudnya. Iya, 20 atau 30 media karena pelarangan internet di Papua itu gitu. Lalu sejumlah organisasi wartawan menggugat, dan salah satu gugatannya adalah meminta Jokowi sebagai presiden untuk meminta maaf. Nah, ketika putusan itu keluar, sebetulnya tidak ada bunyi putusan yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus minta maaf. Pernyataan itu hanya ada di petitum, di gugatan yang dimasukkan oleh sejumlah organisasi wartawan dan organisasi masyarakat sipil
yang ingin mempertahankan kebebasan menggunakan internet. Nah, yang terjadi adalah media-media itu tidak lagi mengecek antara petitum, antara gugatan dengan lembar vonis gitu. Jadi yang dirujuk adalah lembar gugatan, ya. Dan lalu semua media itu 20 media apa lebih itu menulis tentang buat Jokowi harus minta maaf. Padahal itu tidak ada. Yang ada adalah keputusan lembar keputusan Hakim PT UN tidak menyebutkan hal itu gitu. Jadi ini istilahnya salah rujuk, Bung. Salah rujuk materialnya. Salah kutip. Itu salah rujuk. Apa salah kutip itu, Pak? Iya, salah merujuk gitu ya. Jadi yang dirujuk adalah petitum, bukan lembar vonis gitu. Dan itu terjadi karena apa? Ya itu dia muncul di WhatsApp, mungkin di antara grup wartawan sendiri dan lain-lain, karena dianggap grup wartawan ini adalah grup yang terpercaya dan semuanya kemudian mengutip. Jadi sekali lagi azas yang paling penting dari media mainstream, misalnya untuk melakukan cek dan recheck, bahkan triple check, itu kadang-kadang sering diabaikan. Dan disitulah petaka-petaka itu muncul, Bung. Nah, jadi saya kira walaupun dunia media sosial sudah berkembang sedemikian hebatnya, sedemikian canggihnya lewat platform yang seamless seperti itu, ya, kita bisa transmit message kita itu sekaligus ke sejumlah platform. Kita bisa berbincang begini, muncul di Instagram, sekaligus juga di YouTube, sekaligus juga di Twitter, sekaligus juga di Facebook. Nah, itu multi channel seperti itu dampaknya karena sangat luar biasa ya, karena dia bisa melakukan reach audience yang lebih besar. Tapi sekali lagi, Bung, yang membedakan antara media mainstream dengan media sosial adalah line of verification itu, garis verifikasinya. Nah, lalu kemudian, Bung, strategi apa, Bung, untuk menghadapi era ini, Bung, digitalisasi ini? Adakah strategi khusus atau apa yang Bung sudah ada pengalaman atau strateginya dalam menghadapi ini? Saya kira tidak ada jalan lain. Satu transformasi ke arah digital adalah satu keniscayaan ya. Kita nggak mungkin memundurkan proses sejarah ini lagi gitu, karena ini adalah hasil pencapaian-pencapaian sains dan teknologi gitu. Kita nggak bisa mundur lagi misalnya tidak pakai internet atau segala macam, itu kayaknya sudah tidak mungkin karena semuanya sudah terkoneksi sedemikian rupa ya dalam satu jejaring yang cukup complicated tapi juga cukup simple dalam soal penggunaannya, dan semua sudah tergantung dengan ini. Nah, Bung tentu pernah dengar apa yang disebut dengan IoT ya, Internet of Things gitu, di mana semuanya terkoneksi dengan internet. Semuanya terkoneksi dengan baik dengan satu big data, gitu ya. Dan ini membuat keputusan-keputusan yang kita ambil itu bisa lebih cepat. Dan bahkan sekarang dibantu pula oleh artificial intelligence dalam melakukan penyiangan data, gitu ya, lewat algoritma yang digerakkan oleh artificial intelligence ini. Ya, nanti akan banyak smart office, smart things yang kita punya di rumah ya. Misalnya kulkas kita menjadi lebih pintar ketimbang pembantu kita, gitu ya. Jadi kulkas kita itu tahu kalau di dalamnya telur, susu dan ikan dan lain sebagainya, sayur-sayuran. Mungkin tinggal keluar ntar, Bang. Tinggal keluar aja dari kulkas. Iya, dia bisa langsung connect gitu dengan e-commerce untuk memesan gitu, bahwa telur sudah habis dan mungkin mentega habis dan lain habis, itu dia bisa langsung pesan ke e-commerce langsung dan langsung dikirimkan ke rumah kita. Yang mengerjakan adalah si kulkas itu sendiri. Kita nggak perlu ini, kita cukup input saja bahwa kalau misalnya telur tinggal 2 butir lagi, maka kulkas harus mengontak atau melakukan pembelian. Ya, tentu saja sudah di-input kredit card kita di sana dan lain sebagainya. Dan itu semua payment system yang sudah berjejaring dengan sangat kompleks itu semua memudahkan pekerjaan kita. Nah, itu Internet of Things. Dan kita nggak mungkin lagi keluar dari situ. Nah, satu step dari situ adalah otomasi, ya kan?
otomasi ini yang artinya ya semuanya nanti mungkin akan banyak dikerjakan oleh mesin-mesin ketimbang oleh manusia gitu. Dan ini sedang jadi apa namanya uh, wacana yang terus bergulir membayangkan kehidupan manusia di masa datang gitu ya. Mungkin dalam waktu 30 atau 50 tahun lagi ke depan gitu, apakah masih relevan pekerjaan-pekerjaan manusia yang sudah bisa diambil alih oleh robot misalnya, oleh artificial intelligence gitu. Nah, tentu saja ini jadi apa ya? Jadi satu tantangan yang luar biasa. Di dunia jurnalistik demikian juga, Bung. Berita-berita sekarang sudah ada yang dikerjakan lewat AI gitu ya, artificial intelligence. Jadi ada berita-berita yang misalnya bursa, lalu juga pertandingan olahraga dan lain sebagainya itu bisa di-create oleh robot gitu. Dan bahkan host untuk televisi itu sekarang juga menggunakan robot animasi gitu. Dia bisa membaca berita dengan suara yang cukup indah gitu ya. Ya seperti suara manusia pastinya gitu. Dan visualnya gitu, bentuk wajahnya segala macam makin lama makin smooth ya, makin android, makin mirip manusia gitu. Seolah-olah dia manusia gitu. Dan dia bisa bekerja 24 jam, Bung. Jadi kalau penyiar yang manusia itu kan ada capeknya, tidurnya, segala macam gitu ya. Tetapi kalau si penyiar yang robot ini 24 jam dia bisa dipakai. Dan di salah satu kantor berita Cina, Xinhua, itu sudah memakai itu untuk beberapa tayangan mereka. Terutama ketika jam-jam istirahat para karyawan yang manusia itu gitu ya, para robot bekerja untuk menyiarkan berita-berita yang mereka baca gitu. Nah itu sangat menarik. Pada satu sisi nanti kemungkinan tugas-tugas itu juga akan diambil alih oleh tugas-tugas Jadi jurnalistik yang nanti yang mau tradisional ini jadi akan diambil alih. kuliah jurnalistik, mau ngambil jurnalistik nanti kesulitan tuh, Bang. Oh, saya kira ya juga bukan cuma apa namanya si wartawan ya, tapi profesi Bung misalnya sebagai seorang dosen jurnalistik itu juga Iya. bisa diambil alih oleh si robot ini ya. Oke. Iya. Iya, pada Oke. satu sisi nanti gitu ya. Jadi kita berhadapan kembali ke pertanyaan Bung, kita berhadapan dengan satu situasi yang eh, tidak mungkin kita mundur gitu. Jadi kita harus beradaptasi ya dengan perkembangan-perkembangan ini. Kita coba mencari satu strategi-strategi untuk bisa menggunakan teknologi ini sebaik mungkin dengan tetap membawa satu prinsip yang sudah dipegang cukup lama ya, misalnya good journalism, quality content atau excellent journalism, itu harus tetap bisa. Karena dari pengalaman saya lihat, platform bisa berubah-ubah, tetapi journalism itu adalah barang yang yang tidak gampang diubah karena dia menyangkut soal trust gitu. Ada satu peringatan yang saya suka bahwa perubahan-perubahan teknologi ini bisa disebut sebagai teknologi is easy, but journalism is hard. Jadi teknologi sebetulnya lebih mudah untuk dikuasai, tetapi journalism itu adalah satu barang yang Anda harus lebih hati-hati gitu loh. Nah ini untuk menyebutkan bahwa perpindahan platform dari tradisional ke digital itu sebetulnya hanya perpindahan soal mediumnya saja, tetapi esensi dan substansi praktek jurnalistiknya saya kira harus tetap melihat pakem-pakem itu tadi. Yang penting sekali adalah pemisahan antara fakta dan opini, itu yang menjadi doktrin ya, yang paling lalu kemudian prinsip verifikasi terhadap fakta dan data itu harus dilakukan. Nah, lalu kemudian
balance of reporting yang di sini menyangkut soal konfirmasi dan lain sebagainya gitu. Nah ini saya kira yang bisa menjamin satu mutu dari pelaporan jurnalistik gitu. Nah kita lihat di Amerika, Bung, dan juga di sejumlah negara yang lain, misalnya di Inggris juga, bagaimana media-media sosial yang memproduksi hoax dan misinformasi atau disinformasi ini pada satu titik dia mengalami satu krisis juga gitu. Nah, dengan kejadian kemenangan Trump misalnya ya kemarin itu, media-media di Amerika yang tadinya media-media mainstream itu mengalami decline, tiba-tiba mengalami satu kenaikan lagi yang cukup signifikan, mengalahkan media-media digital yang dulu mendisrupsi mereka. Jadi kayak Huffington Post, terus dulu ada juga BuzzFeed, ya masih ada juga BuzzFeed sampai sekarang, dan mereka turun, lalu yang naik adalah yang media-media mainstream seperti New York Times, lalu CNN, Washington Post, itu mendapat limpahan traffic yang cukup tinggi setelah Trump terpilih, karena orang tiba-tiba kaget kenapa Trump bisa menang gitu loh. Nah itu ternyata karena kerjaan media sosial tadinya gitu ya, untuk mempengaruhi opini publik bahwa Trump adalah presiden yang dibutuhkan. Sama juga dengan kejadian Brexit di Inggris gitu. Orang-orang tadinya tidak percaya bahwa Inggris akan keluar dari Uni Eropa itu, tapi kenyataan mengatakan hasil referendum yang dilakukan itu, hasil voting yang dilakukan itu Inggris harus keluar atau Brexit gitu. Nah, ini tentu saja menjadi pelajaran yang penting gitu, bahwa pengaruh media terhadap publik itu tidak lagi dimonopoli oleh media mainstream, tapi ada juga media sosial gitu. Dan sekarang ini dua platform ini, atau bukan dua platform, karena sekarang ini media mainstream dan media sosial itu berada di satu platform juga. Yeah. Jadi mereka dia berada di satu stream digital juga gitu. Jadi sudah berkelindan bersama itu, Bang. Sudah berkelindan, dan kita bisa bilang ini dua mazhab dalam penyebaran informasi. Satu menggunakan prinsip yang kita sebut sebagai excellent journalism, satu lagi atau good journalism, yang satu lagi menyebarkan informasi dengan mungkin tidak menggunakan satu standar jurnalistik, pelaporan yang amatir saja seperti itu. Okay. Ini Bung, ada yang bertanya nih Bung, dari Reza Ardiansah. Jika media is easy, journalism is hard, maka bagaimana dengan media journalism bisnis? Izin bertanya. Mungkin sedikit. Iya, saya sebutkan teknologi is easy, journalism is hard sebetulnya. Bukan media. Teknologi ya. Teknologi mungkin maksudnya. Jadi tapi it's okay. Saya paham pertanyaan dari Bung Reza ini ya. Iya, Bung Reza. Iya, Bung Reza. Bagaimana dengan media bisnis? Ya, sekarang ini saya kira media tidak bisa, kalau gini, media yang bertransformasi ke dunia digital atau transformasi ke ranah digital, itu dia tidak bisa mengelak dengan platform teknologi. Jadi ketika dia masuk ke dalam dunia digital, maka ada dua pilar yang sangat penting yang menopang eksistensi media digital itu. Satu yaitu teknologi, dan kedua adalah konten. Gitu. Kalau konten itu adalah ranahnya jurnalisme yang kita sebutkan tadi itu, Bung, excellent journalism. Kalau kita memang bermazhab demikian, ada juga yang tidak bermazhab demikian gitu ya. Mereka memilih dengan cara yang lain gitu untuk menyebarkan informasi yang tidak perlu terlalu verified atau dan lain sebagainya. Dan lalu satu lagi adalah teknologi. Dan belakangan ini kita lihat teknologi itu yang memimpin, jadi tech driven. Jadi teknologi yang memutuskan bagaimana cara kita bisa mendapat audiens yang baru. Jadi bukan konten lagi, gitu. Teknologi yang kemudian memberikan perspektif kepada konten, bagaimana caranya supaya
orang-orang bisa datang untuk membaca media kita, tapi tidak hanya berhenti di satu artikel, tapi bisa terus mengeksplorasi artikel-artikel yang lain. Ya, konten dalam soal ini penting, tetapi teknologi sebagai sebuah platform itu menjadi fondasi yang sangat vital gitu. Jadi dua pilar ini saya kira yang harus dilakukan oleh semua media yang bermigrasi dari media tradisional, entah dia cetak, entah dia televisi, entah dia radio, dia masuk ke dalam ranah digital ini. Dan di sini bisnis modelnya mendapat satu tantangan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada tech company yang giant tech company seperti Facebook dan Google, itu mereka sudah menguasai pasar, sudah menguasai bukan pasar tapi audiens, ya, dengan jejaring yang mereka punya. Mereka followersnya cukup banyak, usersnya cukup banyak gitu, dan semua media itu harus memasang kalau dia mau dapat traffic dan dia mau dapat iklan, dia harus masuk ke dalam ekosistem itu. Nah, ekosistem inilah sekarang yang berlangsung kelihatannya asimetris, gitu, alias agak pincang. Sejumlah media-media yang memproduksi konten di ranah digital itu tidak mendapat bagian yang yang semestinya gitu. Dan untuk hal ini Facebook dan Google sudah banyak mendapat kritikan, gitu ya, sudah banyak mendapat kritikan. Bahkan Facebook kemarin juga dikritik oleh para pemasang iklannya sendiri, Bung. Ya, jadi misalnya kayak Coca-Cola, Unilever dan lain sebagainya. Karena apa? Karena karena Facebook dianggap bertanggung jawab untuk penyebaran konten-konten yang hate speech seperti itu. Dan Facebook kelihatannya dinilai tidak terlalu serius dalam mengendalikan penyebaran hate speech ini, sehingga sejumlah perusahaan-perusahaan yang besar yang memasang iklan di Facebook ataupun yang menggunakan audiens di Facebook itu mereka stop untuk memasang iklannya. Dan tentu saja ini jadi pukulan buat Facebook karena aksi itu tingkat kepercayaan para pembeli saham di pasar bursa ya untuk Facebook itu menurun ya, dan sempat turun 8% atau berapa gitu. Nah, ini debat ini lagi berlangsung ya, karena boykot oleh sejumlah perusahaan-perusahaan besar ini kalau nggak salah berlangsung sekitar 1 bulan. Kita nggak tahu apakah mereka akan perpanjang atau mereka akan kembali, tetapi selama 1 bulan itu ratusan miliar kerugian yang sudah dialami oleh Facebook gitu. Dan belum lagi gugatan-gugatan, Bung, di beberapa tempat, misalnya di Eropa itu Asosiasi Wartawan Eropa menggugat Facebook dan juga Google terutama kalau nggak salah, karena mereka merasa diperlakukan tidak adil dan mereka menggugat di pengadilan. Dan mereka menang, sehingga Google kemudian harus memberikan semacam kompensasi kepada sejumlah media di sana. Ya, mungkin kita nanti sambil sekitar 10-15 menit ya, Bung ya, sebelum nanti terakhir. Beberapa tadi nanya tentang mengapa di era digital ini ada kebenaran berita itu tidak ada gitu, Bung. Ada yang menanya begitu. Lalu apa sih tadi perbedaan media digital dan yang sekarang ya dengan media yang dulu mungkin, Bung ya. Tadi udah dijelaskan ya sebelumnya tadi, Bung ya, di awal ya. Ya, dan tadi beberapa sudah ada pertanyaan seperti itu. Tapi ya itu tadi, Bu, kenapa di era digitalnya ada kebenaran berita itu tidak terlalu kelihatan, Bu? Ya, saya kurang jelas yang pertanyaannya, tapi kalau saya tidak salah tangkap, kenapa lebih banyak media sekarang di era digital di era digital itu terjebak dalam pemberitaan yang sembrono gitu ya. Ya, mungkin itu. Berita-berita yang berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau terpleset untuk mengamplifikasi apa yang sudah dipublish oleh media sosial, dan itu sesungguhnya keliru, tapi justru diamplifikasi kembali oleh media mainstream gitu.
Nah, saya kira ini semua akibat ya kemalasan dari para editor media mainstream, sorry to say, untuk melakukan cek dan recheck. Saya kira kalau azas ini dipegang, bahwa verifikasi itu harus tetap dilakukan, cek dan recheck itu wajib dilaksanakan sebelum satu berita dipublish ke publik. Saya kira kecil kemungkinan kesalahan-kesalahan itu terjadi. Walaupun tetap ada ruang untuk bisa salah gitu ya di media gitu. Itu karena bisa terjadi ya narasumber yang diwawancarainya bohong misalnya begitu, ya kan? Bukan medianya yang salah, tapi narasumbernya berbohong dengan data palsu dan lain sebagainya. Nah, kalau demikian ya kesalahan ya bisa juga ada di media karena dia kurang dalam melakukan cek dan rechecknya, tetapi tentu saja secara etik si narasumber juga bertanggung jawab untuk kebohongan yang sudah disebarkan gitu ya. Itu misalnya yang terjadi dengan kasus Ratna Sarumpait ya, Anda pasti ingat. Bagaimana dia dipukul dia operasi plastik. Isunya dipukul ya. Mengatakan dia isunya dipukul dan semua lalu memberitakan itu. Halo, Bung? Ya, halo. Ya, semua lalu memberitakan itu, ya. Ya, ini baterainya habis. Oh, oke. Baik, Bung. Mungkin Bung, ya. Ini sangat menarik sekali ya, Bung Neza Patria malam ini. Begitu memberikan banyak pencerahan dan juga informasi yang sangat edukatif dan informatif sekali, Bung, tentang jurnalisme dan digitalisasi. Mungkin sebagai penutup ya dan pesan-pesan gitu, penutup gitu ya, sebagai penutup, Bung. Saya ingin bertanya juga tentang bagaimana perkembangannya di Indonesia, Bung, jurnalisme digitalisasi dan jurnalisme ini, Bung. Karena kita ketahui kan jurnalis di Indonesia pada era pasca reformasi ini kan begitu kuat ya, Bung ya, pengaruhnya, Bung ya. Begitu artinya menjadi salah satu pilar demokrasi. Nah, dengan adanya tantangan digitalisasi ini dan sebagainya, Bung, ya, Bung melihatnya bagaimana sekarang ini perkembangan Indonesia dekat dengan digitalisasi dan juga tentang tadi, Bung ya, kalau kita bicara konten digital dan sebagainya, tentang regulasi-regulasi yang ada, Bung. Bagaimana regulasi-regulasi ini juga melindungi atau berpihak kepada jurnalis dan sebagainya, juga berpihak kepada kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi, Bung. Nah, mungkin Bung nanti ini bisa sekali dielaborasi sekaligus mungkin sebagai penutup dari diskusi yang sangat menarik sekali malam ini, Bung. Ya, memang waktunya nggak cukup saya kira untuk berbicara ini karena lingkupnya juga terlalu luas ya. Ya, tapi secara ringkas itu. Iya. Banyak PR yang harus kita lakukan, itu yang pertama saya kira dalam rangka transformasi ke digital ini ya. Saya kira hampir semua media, sekarang media mainstream itu sudah punya versi digitalnya. Jadi kita sudah melewati era digitalisasi dalam artian transformasi digital itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita sudah ramai memasuki satu arus di industri media digital ini, apakah ekosistem yang terbentuk itu bisa membuat kita sustain atau tidak? Itu yang paling penting. Karena masuk ke era digital ini, dengan teknologi digital ini, ada investasi-investasi yang cukup mahal juga, investasi teknologi misalnya, ya. Lalu kemudian juga persiapan sumber daya yang mungkin tidak sama dengan persiapan sumber daya yang kita lakukan ketika kita menggarap media tradisional sebelumnya, gitu ya, misal menggarap media cetak ataupun televisi dan lain sebagainya. Sekarang sumber daya yang bergerak untuk menghidupkan satu platform media digital itu rata-rata mereka punya visi teknologi yang jauh lebih maju gitu ketimbang ketika kita mengerjakan media cetak gitu. Karena media cetak kan simple aja sebetulnya prosesnya dan tidak banyak evolusi di media cetak itu kecuali penemuan cetak jarak jauh, hanya itu saja ya. Yang lainnya semuanya sama dan itu juga sejumlah kecanggihan dalam proses produksi yang ada di cetak itu juga faktor
kemajuan-kemajuan media digital, misalnya processing ya, layout dan lain sebagainya, infografik dan teknologi cetak yang lebih smooth, itu semuanya inovasi-inovasi di dunia digital gitu. Nah, selebih itu hampir kita bisa katakan tidak banyak yang berubah dari dunia cetak. Tetapi di dunia digital itu cukup dinamis dan cukup progresif perkembangannya. Di dunia digital ini, inovasi dan kreativitas itu menjadi darahnya. Gitu. Jadi mereka yang nggak punya pemikiran yang kreatif dan inovatif dan tidak bisa melanjutkan dalam artian bernafas panjang gitu ya dalam mengelola media di ranah digital ini sudah pasti akan tumbang gitu, tumbang dan cepat digantikan dengan yang lain. Jadi di ranah digital atau di industri yang menggunakan platform teknologi informasi seperti saat ini, para giant itu bisa cepat tumbuh, tetapi juga bisa cepat gugur. Gitu. Kita sudah menyaksikan sebelum Facebook muncul ada Friendster misalnya. Ya, lalu betul. sebelum Google itu ada Yahoo. Ya. Iya kan? Yahoo sangat berjaya, tapi kemudian dia dijatuhkan oleh Google. Google berjaya hampir, saya kira menjelang 20 tahun sekarang, 2 dekade. Facebook sudah ya lebih dari 10 tahun, Juga ada 13 Pet tahun. Pet Dulu hancur. usianya cuma sebentar saja. Ya, jadi di sini perkembangannya cukup cepat, ya. Audiensnya berubah. Nah, tetapi kalau khusus untuk Facebook dan Google, saya kira mereka sudah berlari cukup jauh, ya. Mereka sudah membuat semacam peta ekosistem perkembangan atau penyebaran informasi yang saat ini terjadi gitu dengan menggunakan platform digital. Mereka sudah membuat rancangan-rancangan mungkin sampai 10-15 tahun ke depan, dan secara modal mereka cukup kuat. Ya, pendapatan Google aja saya kira mungkin hampir 3 kali APBN kita, Bung. Ya, itu pendapatannya. Ya, Facebook sekitar 2 kali APBN kita, gitu. Bung hitung sendirilah, APBN kita 2000-an triliun, ya dia pendapatannya 4.000 triliun, gitu. Jadi bisa dibayangkan, dia bisa membiayai negara kita selama 2 tahun, Bung. Kita iya tanpa harus bayar pajak dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah cukup jauh. Jadi bisa dibilang too big to fall atau too big to fail mereka itu sekarang gitu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 10 tahun lagi, tapi 10 tahun ke depan itu kelihatannya dunia juga setelah pandemi ini ya. Ini juga menarik, Bung, karena pandemi ini juga berkontribusi dengan perubahan budaya kerja, perubahan budaya kerja ya yang pertama, dan perubahan dalam mengadopsi teknologi gitu. Nah, orang semakin tergantung dan orang semakin menyatu dan merasa bahwa teknologi ini bagian dari kehidupan sehari-harinya. Jadi ini sudah bukan barang yang asing. Misalnya untuk praktek kedokteran saja, telemedicine itu sekarang sudah menjadi sangat umum dilakukan itu. Tentu saja operasi tidak bisa robotik juga, Bung. Operasi robotik dan lain semacamnya. Jadi pandemi ini juga memaksa kita untuk semakin adaptif dengan perkembangan teknologi 4.0 ini. Jadi saya kira kita lebih beruntung ketimbang generasi sebelum kita di tahun 1918 yang mengalami pandemi Spanish flu itu ya, flu Spanyol itu. Flu Spanyol. Itu kematiannya sampai angka kematian antara 50 sampai 100 juta orang pada waktu itu, Bung. Dan itu juga penyebarannya dipicu oleh Perang Dunia Pertama gitu. Jadi jumlah tentara yang pulang ke negerinya masing-masing dari medan perang gitu, mereka membawa virus itu ke negaranya masing-masing sehingga ini mempercepat dia menjadi pandemi. Tadinya cuma epidemi aja di beberapa wilayah. Nah, tapi yang sekarang waktu itu penduduknya 1,7 miliar penduduk dunia di tahun 1918. Nah, sekarang kita 7 miliar lebih ya. Dan tingkat penyebarannya juga sangat-sangat
lebih cepat ketimbang dulu, Ya. gitu. Karena apa? Karena transportasi kita jauh lebih maju, ya. Lalu kontak kita antar manusia sekarang juga jauh lebih intens ketimbang di masa yang lalu, karena ada teknologi transportasi yang lebih maju. Nah, tapi di sisi lain kita disadarkan bahwa pandemi kita tiba-tiba harus melakukan disconnect, gitu kan? Kita tiba-tiba harus melakukan social distancing, ya kan? Ya, kita harus mengambil jarak dan lain sebagainya macamnya. Dan Kuliah di sini online, kemudian kuliah online, di sini kemudian teknologi mengambil alih dan membantu itu semua, sehingga ada kultur virtual yang terbangun. Ya. Dan saya kira kultur virtual atau kultur digital ini akan menjadi satu modal baru gitu ya. Dia bisa dibilang sebagai sebuah social capital atau mungkin juga teknologi capital dalam kultur gitu yang akan menjadi basis terhadap perkembangan temuan-temuan teknologi yang lain ke depannya nanti, Bung. Oke. Ya, saya kira itu saja diskusi ya. Cukup. Ya, saya malam ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bung Nezar Patria atas perkenalan waktunya, Bung. Mohon maaf kalau mengganggu kesibukan di hari Minggu, Bung. Oh, tidak. Saya justru senang bisa bertukar pikiran sama Bung Maestro ya. Dan kawan-kawan semua gitu. Ya, dan terima kasih juga Bung ya sudah bertukar memberikan informasi dan juga sharing pemikiran yang sangat bermanfaat sekali mungkin buat semua nih, Bung. Dan terima kasih juga nih buat para peserta diskusi malam ini, Bung. Dari tadi tuh sebetulnya yang pertama tuh banyak sekali, Bung. Tadi ada kalau yang sekarang di periode kedua ada Vero Agustin, lalu ada Zul Kabar, Reza Ardiansah, Eka Kusuma, Wisnu Prasetya, Adityo, Sita Subadra, Ayunia, Muhammad Syarif, Nisa Arifah, dan Legal News. Tadi juga sempat ada berdikari online, juga ada beberapa mahasiswa dari UBK, Bung, yang bergabung tadi di sesi yang pertama. Ya, kita mengucapkan terima kasih banyak. Siap. Salam buat semuanya. Terima kasih sudah mau menyimak obrolan saya dengan Bung Maestro ini ya. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali, Bung. Ini waktu yang luar biasa saya bisa bertemu dengan Bung di virtual ini. Dan nanti diskusi ini bisa diakses di YouTube juga, Bung, dan di podcast. Oh iya, kita sharing dan semua mungkin kalau ketinggalan bisa mengikutinya. Iya dong, harus digunakan semua platform digital itu kan. Sesuai dengan tema kita. Sesuai dengan tema kita, Bung. Baik, Bung. Terima kasih banyak ya, Bung Nezar. Dan semuanya terima kasih banyak. Selamat malam dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam buat semua. Selamat malam semua. Ya.